Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Good Bad Mother. Drama ini mengisahkan tentang seorang ibu dan anak, di mana ibunya ini bisa jahat, terkesan jahat, dan juga bisa sangat baik gitu. Makanya judulnya itu The Good Bad Mother. Nah, di sini si anaknya ini namanya adalah Kang Ho, diperankan oleh Lee Do Hyun, dan ibunya diperankan oleh Ramiran. Di sini Lee Do Hyun ini adalah seorang jaksa yang sangat terkenal di kala itu. Namun pada suatu hari dia itu koma akibat sebuah kecelakaan yang sebenarnya itu disengaja gitu teman-teman. Nah, ibunya ini histeris banget mengetahui kondisi anak satu-satunya, anak sematawayangnya itu seperti itu gitu. Nah, jadi ini dia itu dideketin oleh anak. Jadi anaknya ini adalah anak dari salah satu calon presiden pada waktu itu. Nah, si Kang Ho ini dia itu berusaha untuk menguak semua kesalahan-kesalahan si presiden itu, dan akhirnya presidennya itu menyuruh anaknya ini untuk mendekati Kang Ho dan mencelakai si Kang Ho gitu. Jadi dia menaruh obat tidur, dan ketika si Kang Ho ini sudah ketiduran, tiba-tiba ada truk yang menabrak dia dari arah belakang gitu teman-teman. Akhirnya dia kecelakaan sangat parah, dan si cewek ini selamat karena dia kayak berpura-pura ngambil shellnya gitu, padahal itu sudah benar-benar direncanakan. Nah, tapi di hati nuraninya dia itu merasa kasihan gitu melihat Kang Ho, karena dia juga sebenarnya baik, cuma karena ayahnya yang jahat dia dipaksa untuk menjadi jahat juga gitu teman-teman. Nah, ibunya ini tinggal di kampung. Si Kang Ho ini sebenarnya ingin mengungkap tentang kasus pembunuhan ayahnya dulu banget. Nah, untuk mengungkap kasus tersebut itu kan melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat gitu. Jadi dia itu harus masuk ke lingkungan mereka gitu teman-teman. Dia itu tidak ingin melibatkan ibunya, makanya sebelum terjadi kecelakaan dia itu pergi ke ibunya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi menjadi anak dari ibunya gitu. Nah, itu dilakukan semata-mata untuk melindungi ibunya agar ibunya ini tidak terlibat dalam masalah gitu. Nah, ini setelah berbulan-bulan lamanya ibunya itu merawat Kang Ho dengan sangat sabar, dan akhirnya si Kang Ho ini siuman. Nah, ketika sadar si Kang Ho ini langsung kayak histeris, menangis ketakutan gitu teman-teman. Ibunya ini pun semakin panik kan, dia tuh langsung memanggil dokter untuk memeriksa si Kang Ho, dan ternyata di sini Kang Ho ini kehilangan memori dia, dan ingatannya itu stuck di umur dia yang 7 tahun gitu. Jadi ketika dia remaja dewasa dia itu sudah tidak mengingat memori itu semua gitu, padahal dia itu sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan-kejahatan orang yang berkuasa. Nah, di sini si Kang Ho ini tiba-tiba pingsan gitu. Nah, ternyata si Kang Ho ini nggak mau makan. Jadi setelah keluar dari rumah sakit dia tuh kan sudah tidak menggunakan infus lagi, otomatis tidak ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan dia tuh nggak mau makan sama sekali teman-teman. Ibunya tuh sampai berusaha, sampai capek banget mencoba berbagai cara, berbagai makanan, namun si Kang Ho ini tetap nggak mau makan. Nah, akhirnya ibunya ini marah besar kan, terus dipaksa makan. Ternyata si Kang Ho itu mengatakan bahwa jika aku makan aku akan mengantuk gitu. Nah, itu adalah momen dimana dulu ketika dari kecil sampai remaja ibunya ini sangat membenci ketika Kang Ho itu makan, karena ketika Kang Ho makan dia itu akan menjadi kenyang dan akhirnya akan ketiduran. Jika demikian, Kang Ho ini tidak akan belajar gitu. Makanya di sini ibunya tuh merasa bersalah banget, teman-teman. Nah, ini si Kang Ho itu sudah mulai menjalani rehabilitasi. Jadi dia itu sudah mulai dilatih untuk berjalan. Dan sedihnya di sini, ibunya ini ternyata menderita penyakit kanker lambung. Jadi ibunya ini di dunia itu tidak akan lama gitu. Divonis dokter akan segera meninggal. Jadi sebelum dia meninggal di sini dia berusaha banget agar si Kang Ho ini bisa berdiri sendiri, dan ketika dia meninggalkan si Kang Ho dia itu sudah tidak ada beban lagi gitu teman-teman. Nah, di titik terendahnya ibunya Kang Ho ini sempat mau bunuh diri. Jadi dia kan sudah kena penyakit kanker itu. Nah, terus warga di desa sana itu juga menentang usahanya. Dia itu kan memiliki peternakan babi, itu ditentang gitu. Jadi si Kang Ho ini dibawa ke suatu pusat tempat penampungan gitulah teman-teman. Terus ibunya ini pulang, dan dia tuh gantung diri. Si Kang Ho ini pulang
sendirian dengan kursi rodanya, dan di sini dia berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Nah, si Kang Ho kan tadi sudah bisa berdiri kan, jadi ibunya itu sudah merasa bahwa Kang Ho ini sebenarnya bisa berdiri. Ini adalah cara ibunya agar si Kang Ho ini mau berdiri dan mau berusaha gitu teman-teman. Jadi ibunya tuh memaksa Kang Ho, mendorong dia untuk ke sungai agar dia tuh menggerakkan kakinya, namun si Kang Ho ini masih nggak bisa gitu. Jadi tadi ketika si ibunya mau bunuh diri dan Kang Ho ini menolong, itu hanya gerakan refleks. Nah, di sini si Kang Ho itu juga mengalami sebuah kecelakaan karena menolong seorang wanita yang dia sukai gitu. Tidak lama kemudian di peternakan ibu Kang Ho ini mengalami sebuah kebakaran yang sangat parah gitu teman-teman, yang membuat si Kang Ho ini terluka cukup parah. Jadi dia itu hanya menyelamatkan ibunya dan dia itu terjebak di dalam. Ketika dia akan keluar terjadi ledakan yang sangat besar gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.